Alangkah baiknya sebelum kita mengaji, kita membaca suratul Fatihah kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, yang sudah meninggal, yang mendahului kita, dan kepada kita semuanya yang masih mempunyai orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Binatil hadiah wa hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lanjut pembacaan Asmaul Husna kepada Ustazah Mela Nur Faida SPD. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian yang dimana kajian ini udah sampai berapa, Ed? 12 ya? Yaudah, sebelum langsung aja ya, sebelum tadarus kita baca Asmaul Husna dulu. Kelihatan di layar? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allahul ladzi la ilaha illallah rahmanur rahim al-malik al-qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabirul khaliqul barikul musawwirul ghaffarul qahharul fatahul alim al-qabilul basitul qafidur rafi'ul mu'izzul mudillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit nasibul jamil karimur rakibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithu syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mudi'ul mu'id al-mu'idul qayyum al-wahidul wahidul ahadul qamadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'alil tawwabul mutakibul afur malikul mulki tudanani wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dharun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warith as-saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma sholli afdhala sholati ala as'alil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada
kami dan kalimatika kullama وغفل ذكرك الغافلون Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Sudah kita dengarkan dan kita meriahkan nama-nama Allah yang agung itu kita kita bacakan. Lanjut ke acara yang kedua atau pembacaan yang kedua, Tadarus Al-Quran Suratul Al-Baqarah yang disampaikan oleh yang dipimpin oleh Saudari Ustadzah Hilda Umaidah SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membaca Al-Fatihah serta tadarus malam ini, mari kita niatkan terlebih dahulu. Semoga dengan membaca Al-Fatihah dan kita dapat mengamalkan ilmu yang bermanfaat pada kajian malam ini. Amin. Al-Fatihah Allah yarzuquna 'ilman nafi'an wa ila hadratin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma la ta'lamun. Fadhkuruni washkuruni wa la ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وله في الآخرة من خلاق صدق الله. ربنا آتنا في الدنيا Ya, alhamdulillah telah kita bacakan bersama-sama surat Al-Baqarah. Selanjutnya sesi yang kita tunggu-tunggu adalah sesi ceramah tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita, teman kita, panutan kita yang ada di kelas, yaitu Saudara Edi Junaidi, SPD, MPD. Amin. Kepadanya dipersilakan. Syukran saudara. Bismillah. Langsung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kok yang jawab salam sedikit banget sih. Kalau yang ramai kan enak jadinya. Pahalanya juga makin banyak. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak kenceng lagi kan. Digentak tuh tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semua, kerabat-kerabat saya, kerabat seperjuangan, ya, ikhwan wal akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana kabarnya pada hari ini? Ya. Coba karena hari ini suasananya santai, sejuk, enak ya. Jadi pengennya gue hari ini juga membawakan nasihat juga sedikit. Tapi gue pengen tahu dulu nih keadaan teman-teman semua gimana gitu ya. Nah, coba gue absen ya. So Ustadz Ibnu, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Gue butuh jawaban doang kok, sehat atau enggak gitu. Coba cek ombak aja. Ustadz Ibnu sehat? Ya, kita lewat dulu ya. Ustadz Zamela sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Iya, kalau nggak sehat mungkin hari ini nggak bisa ikut, bahkan nggak bisa mimpin lagi kan. Udah dikira semua ustaznya bagus banget lagi. Silakan. Ya, kan? Jadi apa? Pemandu Asmaul Husna setia nih, paten nih Ustaz Zamela ya. Jadi dari kemarin belum ada gantinya nih, paling gantinya Ferdi sekali 2 kali. Ya semoga seterusnya ada generasi yang bisa melanjutkan ya. Jadi nggak cuma Ustaz Zamela aja, jadi itu semuanya. Termasuk gue juga masih belajar karena nadanya lama nggak dipraktekin, jadinya rada-rada lupa gitu ya. Ustazah Siti Khairunisa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ustazah Rofiko, kaif hal? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Ustazah Hilda Humaida, kaif haluki? Alhamdulillah sehat. Ustazah Ilwi? Oh, Ustazah Ilwi lagi meeting. Oke. Ustazah Soraya Farahdilah, Masya Allah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Terakhir Ustazah Alfiyah Fiti Khairunisa, sahibul harapan apa? Harapan ujung harapan. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. On cam dong. Seneng banget dengarnya tadi ya, disapa satu-satu ternyata lagi sehat semua, alhamdulillah. Karena sehat itu salah satu nikmat yang besar, salah satu nikmat yang paling harus kita syukurin lah gitu ya. Karena kalau kata orang, bolehlah kita dapat kekayaan, bolehlah kita dapat jabatan, tapi kalau kita nggak dapat kesehatan, semuanya itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Karena daripada itu semua yang saya hormati dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kuatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi nikmat yang begitu banyak banget nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam ya, tadi yang saya bilang banyak ya. Juga nikmat di mana kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan baik. Kalau kita muhasabah atau evaluasi dari pagi tadi kita bangun tidur sampai sekarang, kira-kira kalau Allah nggak izinin kita untuk melangkah dengan baik, Allah nggak izinin kita untuk terbuka jalan itu dengan baik, kira-kira kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ini semua adalah skenario atau izin dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka kita wajib syukurin. Salah satunya ini, di malam hari sebelum kita tidur, kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka secara virtual untuk ngadain pengajian ya, walaupun ya suasananya itu cakung banget, cuacanya itu mendukung banget untuk kita rebahan, tiduran gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sebanyak 10 orang bisa ikut dan bisa menghadiri kajian sederhana ini ya, karena yang lainnya pun sebenarnya bukan nggak mau ikut, tapi ada berhalangan ya, ada juga di pengajian yang lainnya gitu. Dan mungkin ada kesibukan-kesibukan lainnya yang nggak bisa mereka ikut dalam Zoom ini. Ya, kita doain ya, kita semua istiqomah, dan yang lainnya yang belum bisa ikut juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut kajian kita ini. Gitu ya. Dan tak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena bertepatan hari ini juga dengan hari Jumat, hari yang agung, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, yang dimana salah satu anjurannya adalah membaca Quran dan memperbanyak sholawat. Ya, bahkan di antara membaca Quran dan memperbanyak sholawat, mana yang lebih utama? Lebih utama memperbanyak sholawat. Maka sama-sama kita bersolat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka persiapkanlah bagi kalian bekal-bekal untuk kalian nanti di akhirat. Dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Makanya kalau kita dengar ustaz-ustaz kita, dengar guru-guru kita, dengar orang tua kita, semuanya pada nasihatin kita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, karena itulah yang menjadi bekal kita nanti di akhirat, gitu. Ya. Anjuran daripada Asmaul Husna, ada yang tahu dalilnya? Ya kan? Dalilnya adalah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi Allah itu punya nama-nama yang indah, punya sifat-sifat yang mulia, maka berdoalah dengan nama-nama Allah itu, dengan sifat-sifat Allah itu yang mulia. Ya, jadi kita membiasakan diri ya, setiap kajian untuk membaca dan melantunkan Asmaul Husna itu, supaya kita tahu bahwasanya Allah itu punya nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang mulia, sehingga saat kita berdoa itu semakin khusyuk, semakin menghadirkan hati kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan para ulama menganjurkan saat kita berdoa sebut nama Allah, ya Rahman irhamni, gitu. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah aku. Ya, ya Rahim irhamni, yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Ya Razzaq urzuqni, ya, yang Maha Pemberi rezeki, gitu. Kasihlah hamba rezeki ya Allah, gitu. Apalagi ya Ghaffar ighfirli, yang Maha Pengampun, ampunilah hamba ya Allah, gitu. Jadi saat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakanlah nama-nama Allah itu yang indah dan mulia, gitu. Ya, jadi kita makin mengagungkan, makin memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita juga barengin dengan membaca tadarus Al-Qur'an secara bersama-sama, dan hari ini ya kita membacanya sampai 50 ayat dan terasa panjang banget tuh. Sampai mungkin tadi bisa berlembar-lembar ya kalau dihitung lembarannya. Gitu, Masya Allah, ini menunjukkan semangat kita dan kemauan kita untuk membaca Quran. Nah, semoga dengan membaca Quran ini semakin menambah keimanan dan kita terhadap Al-Quranul Karim. Ya, semakin kita cinta sama Al-Quran, semakin kita beriman kepada Al-Quran, insya Allah kuat juga iman kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Gitu ya. Dan kuat juga pedoman kita dalam berkehidupan, karena Al-Quran itu adalah sumber atau pedoman hidup kita. Ya. Dan banyak banget dalil, banyak banget perintah untuk kita menjaga, memelihara dan terus membaca Al-Quran. Banyak banget. Salah satunya itu dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga nanti di akhirat. Di surga nanti Allah tuh punya keluarga, gitu. Yang dimaksud keluarga ini bukan seperti kayak ada ayah, ada ibu, ada anak, gitu. Intinya kayak kita aja nih, kelas Pak IB kita anggap sebagai keluarga, seperti itu. Keluarga di tengah-tengah keluarga. Nah, seperti itu. Allah tuh nanti akan punya keluarga. Berarti orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah cintain, gitu. Sebagai keluarganya, gitu, dianggap sebagai keluarganya. Terus kata para sahabat, siapa ya Rasulullah? Ahlul Quran wa khassatuhum. Mereka adalah orang-orang ahli Quran, orang-orang senantiasa cinta sama Al-Quran, senantiasa menjaga Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa melaturkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan berkehidupannya pun sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran. Intinya kehidupannya dia yaitu ada di Al-Quran, gitu kan. Semoga dengan kita mendawamkan Al-Quran ini, Allah senantiasa jadikan kita keluarganya nanti di akhirat. Allah senantiasa kasih syafaat untuk kita sebagai shahiful Quran, sebagai orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi di sini gue bukannya untuk menggurui, di sini bukannya gue untuk merasa paling bisa, paling pintar, tapi kita coba sama-sama berbagi ilmu, kita sama-sama saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya, terutama gue nggak pernah bosen kalau setiap pertemuan dimanapun itu gue selalu bilang kita tingkatkanlah, kita kuatin rasa syukur kita. Ya, karena dengan syukur dan sabar itulah intinya kita bisa menjalankan kehidupan kita. Kalau kita udah pintar bersyukur, kalau kita hidup pintar bersabar, insya Allah hidup kita tenang, bahagia. Ya, karena kalau kita hitung-hitung nikmat Allah yang kita berikan kepada kita, itu udah banyak banget. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak bersyukur.
gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Benar enggak ayatnya? Ustazah dan Ustaz. Ya, jadi kita ini sebagai manusia itu enggak bakal sanggup, enggak akan mungkin bisa mengikuti Allah. Kalau kita gunakan seluruh hutan atau seluruh pohon-pohon yang ada di dunia ini untuk dijadikan pena, dan kita jadikan samudra, lautan dijadikan tinta untuk menjadikan pulpen ya. Jadi hutan itu yang kayunya banyak kita jadiin batangnya atau jadikan pegangannya. Terus lautan nih sedunia ini itu berupa tinta. Nah, itu kita tulis, kita hitung apa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nggak akan sanggup, nggak akan mampu. Ya, semua yang diberikan kepada Allah ini itu adalah nikmat dan kita nggak akan mampu menghitungnya. Kalau nggak percaya silahkan coba aja. Kalau mampu silahkan kasih tahu ke kita. Berarti dapat rekor muri nanti, bahkan rekor dunia, gitu ya. Itu dia. Jadi nggak ada alasan, nggak ada lagi keluhan gitu kan, ya Allah hari ini kok gue begini, ya Allah nasib banget sih gue gitu kan, bulanan belum cair gitu kan, dompet dompet masih bisa ketekuk gitu kan, belum ada isinya, belum bisa beli ini beli itu gitu kan, ya Allah ya. Padahal kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan itu nggak akan kita sanggup kita hitungnya. Bahkan di surat Ar-Rahman ya, kita tahu ya, sering baca surat Ar-Rahman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tuh, apa artinya? Nikmat apalagi yang kamu dustakan gitu kata Allah tuh. Allah tuh begitu. Jadi itu pertanyaan bukan untuk dijawab ya. Jadi pertanyaan yang satir lah gitu. Jadi intinya kayak nyinggung gitu. Nikmat mana lagi sih yang belum aku berikan kepada kalian gitu. Dan di ayat itu di surat Ar-Rahman itu diulang sampai 31 kali. Berarti betapa itu ya Allah tuh menyindir kita banget gitu. Kenapa? Allah tahu gitu loh, manusia itu nggak ada puasnya. Manusia itu banyak yang kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Ya, bangun pagi gitu kan, rekening masih ke nol gitu kan, belum ada yang ngisi, ngeluh gitu kan. Siang-siang mau makan, belum ada duitnya, ngeluh gitu kan. Terus mau kerja, aduh capek gitu kan, ngeluh. Terus ngelihat snap orang insecure, ngelihat story orang-orang yang hebat gitu kan, langsung overthinking gitu. Waduh, nah itu kita jauhin ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhin itu semua. Maaf, kita tetap harus beribadah, dan ibadah itu bisa berupa apa aja, senyum, menolong orang gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya tuh ibadah kita tuh kayak cuman setahun 2 kali sholat Idul Adha, Idul Fitri gitu. Ibadah kita cuman seminggu sekali sholat Jumat, nggak ada istilah gitu ya. Walaupun kita udah sholat 5 waktu pun kita masih tetap ibadah ya kan. Kita saling tegur sapa, kita saling silaturahim ya kan, kita membantu orang, kita bersedekah, nah itu masih ibadah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat, apa bunyinya lupa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah itu tidaklah menciptakan kita nih, manusia dan juga jin, kecuali untuk beribadah. Jelas banget, kecuali untuk beribadah. Itu maknanya udah nggak bisa diganggu buat lagi tuh. Ya ibadah yang kita tahu ya ibadah gitu. Ya, intinya setiap yang kita kerjakan harus berupa ibadah. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, salah pemikiran bahwasannya di dunia ini tempatnya kita bercapek-capek, tempatnya kita lelah-lelah, tapi nggak bernilai ibadah. Sayang, sungguh disayangin, gitu ya. Jadi siapa kita gitu. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan setiap harinya, usahakan itu bernilai ibadah, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, di ayat yang lain berkata, lupa lagi ayatnya, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadah kalian semua itu sampai kapan? Sampai datangnya ya al-yakin. Al-yakin itu adalah ajal. Jadi kita beribadah itu sampai datangnya ajal. Jadi selama nyawa masih di kandung badan, kita harus tetap beribadah. Itu ya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, banyak banget sih sebenarnya hadisnya, tapi salah satunya yaitu Rasulullah SAW berkata, irtanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu 5 perkara itu?
kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sekarang kira-kira kita udah belum nih mengamalkan apa yang diberikan Rasulullah SAW? Ya, kita semuanya insya Allah kaya semua. Ya, kita udah dapat semuanya di dunia, udah puas gitu ya. Nah, kita manfaatin kekayaan yang kita punya ini untuk beribadah, untuk kebaikan. Jangan sampai udah datang miskin nih, kita udah jatuh miskin melarat gitu, ya baru nyesel, ya Allah, andaikan dulu gua punya duit itu gua ibadahin, gua sedekahin, gua kasih ke orang-orang yang mampu gitu kan, gua beramal soleh dengan kekayaan itu. Aduh, kalau udah miskin baru nyesel. Terus sekarang kita dalam keadaan sehat, ya manfaatin waktu yang sehat Allah berikan kepada kita ini sebelum datangnya waktu sakit. Ya, kalau kita masih sehat, kita sholat di masjid, kita banyak baca Quran, kita banyak menolong orang, kita melakukan hal yang bermanfaat. Jadi setiap aktivitas kita bernilai udah ibadah. Kalau udah sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kalau sehat kita udah bisa ngelakuin apa aja seenaknya. Mau kita mau makan apa juga enak, terah kita. Kalau kita mau ngelakuin apa juga enak lah, terah kita. Dan kita bahkan kalau sehat itu bisa bantu orang. Tapi kalau sakit makan apa aja susah. Ya harus makanan tertentu, nggak bisa sembarangan. Terus kalau mau ngelakuin aktivitas nggak bisa, bisanya cuma di ranjang doang paling, kalau nggak sekitar rumah. Terus juga kita nggak bisa ngebantu orang, jangan ngebantu orang, kita aja bikin susah orang kalau sakit. Makanya selagi kita masih sehat nih, Allah masih kasih kita kesehatan, manfaatin waktu sehat ini, gitu, sebelum datang waktu sakit, gitu. Terus waktu muda sebelum tua, insya Allah kita semua nih masih dalam kategori muda ya, manfaatin waktu muda yang Allah berikan. Ingat, waktu itu nggak bisa diulang lagi. Masa muda kita juga nggak bisa diulang lagi. Jangan sampai kita nanti di masa tua bilang, coba dulu gue begini, coba gue bisa putar waktu. Jangan sampai kita bilang begitu. Makanya sekarang, mumpung kita masih ingat, mumpung kita masih eling, masih sadar, manfaatin waktu muda kita. Sebaik-baiknya umur itu atau sebaik-baiknya kehidupan itu ada di masa muda. Di masa muda itu masa berkarya, masa kita menuai kebaikan ya, supaya nanti di masa tua kita tinggal menikmati hasilnya. Jangan sampai di usia 40 ke atas ya. Ini jadi mau tokoh Islam, mau tokoh umum, mau tokoh agama dan tokoh-tokoh yang lainnya, itu semua hampir sepakat, hampir sama persepsi dalam masalah usia. Ya, usahakan ya, kita berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita usahakan di umur 40 tahun kita nggak kesusahan. Ya, kita usahakan di umur 40 tahun kita sudah enak gitu. Kita niatkan dari sekarang, kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sejahtera di umur 40 tahun. Itu adalah waktu emas, ya, waktu apa ya bahasanya, penentu atau standar kita tahu kita ini termasuk sukses atau enggak, termasuk bahagia atau enggak. Jadi jangan sampai di usia 40 tahun, ada suara itu ya, coba di mute-nya dimatiin. Di usia 40 tahun kita masih capek-capekan, kita masih pontang-panting gitu ya. Kita sama Allah di usia 40 tahun kita sudah matang, sudah bisa menikmati kehidupan kita yang fokus untuk ibadah gitu ya. Jadi ini masih umur kita 23, 24, 25 itu masih panjang sampai umur 40. Nah, waktunya kita sekarang capek-capek deh. Jangan sampai kita sekarang leha-leha, kita sekarang bahasanya enak-enakan gitu kan, bodoh amatan gitu kan, malah terkesan nyanyain waktu. Nanti di masa tua kita nyesel, malah di masa tua kita baru bekerja, di masa tua kita baru capek-capean, lelah-lelahan, nyari nafkah dan segala macam gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi kita masih muda, manfaatin masa muda kita ini. Dan yang keempat, waktu lapang atau waktu kosong sebelum datang waktu sempit. Jadi selagi kita masih punya waktu yang lapang, selagi kita masih punya waktu yang kosong, kita manfaatin tuh waktu-waktu itu ya, sebelum datangnya waktu yang udah nggak lapang lagi. Kadang-kadang kita di waktu yang kosong kita bukannya manfaatin, kita malah nyanyiin gitu. Pas di waktu yang sempit kita baru nyesel, aduh tadi coba gua jam segini udah gitu ya, udah ngelaksain ini ya gitu ya. Coba tadi gua ngerjain tugas gua di pas lagi gua kosong ya gitu. Manfaatin waktu lapang ini. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, pergunakan waktu hidupmu ya, hayatika qabla mautika, sebelum datang waktu kematian kamu ya. Kalau udah mati, udah finish,
Udah nggak bisa lagi namanya kita mundur waktu, apalagi mundur waktu aja nggak bisa, kita balik hidup aja nggak bisa, apalagi mundur waktu gitu ya. Pokoknya kalau udah mati udah finish ya, tinggal urusan kita sama malaikat, sama orang-orang akhirat ya, sama malaikat, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah, kita udah nggak bisa lagi kayak apa ya, berharap lebih gitu ya. Dia tinggal penyesalan aja kalau kita nyanyiin hidup. Makanya selagi kita masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita maksimalin, kita gunain apa yang tadi kita bahas. Kita hidup untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah kaprah ya. Hidup kita di dunia ini adalah sementara. Hidup kita di dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi yang kita gali atau yang kita ambil gitu dari dunia ini adalah bekal menuju akhirat, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhirat itu Allah nggak ngelihat lagi jabatan ente, Allah nggak lihat lagi jabatan kita. Allah nggak peduli lu mau jenderal bintang berapa, lu mau guru jadi kepala sekolah atau apa, nggak peduli lagi. Allah melihatnya itu cuma apa, amal ibadah kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita sia-siain waktu hidup kita sebelum waktu mati kita, karena sekali lagi ya, kita nggak ada yang tahu kapan kita mati, nggak ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu ya hebat berarti gitu kan. Rasulullah aja nggak tahu kapan kita mati, ini ya lebih hebat dong berarti dari Rasulullah ya. Nggak ada yang tahu kapan kita mati. Bisa aja setelah kajian ini kita mati ya kan, nggak ada yang tahu. Bisa aja besok, bisa aja minggu depan. Kematian itu rahasia Allah gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran, wa mata drinafsum madza taksibu goda wa mata drinafsum bi ayyin tamut. Kalian itu nggak bakal tahu, setiap kalian itu nggak bakal tahu apa yang akan kalian kerjakan besok. Jadi kita tuh nggak tahu besok mau jadi apa, walaupun kita udah planning ya. Wah besok gua mau refreshing, mau jogging, mau apa gitu. Tapi kita nggak tahu besok tuh sesuai plan kita atau enggak. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, wa mata dari nafsu bi ayyin tamut. Sesungguhnya kalian tuh nggak bakal ada tahu di tempat mana kalian akan meninggal. Sekarang ya kan kita bisa lihat berapa orang bahkan public figure nggak disangka-sangka meninggalnya di tempat yang nggak disangka-sangka gitu. Terakhir Vanessa Angel meninggalnya di Jombang ya kan, bukan tempat biasa dia main gitu. Terus udah di Jombang, di Nganjuk ya, di Nganjuk gitu. Udah bukan tempat dia bisa main gitu. Terus udah gitu, coba lihat jalanannya, ada nggak sih yang membuat halangan rintangan gitu? Nggak ada, jalan tol sepi. Tapi itu ya kalau Allah udah berkehendak nggak bisa diundur atau dimajuin lagi, udah gitu. Terus berapa banyak orang yang lagi liburan, lagi enak-enak gitu kan, yang kelihatannya tuh nggak bakal ada apa-apa, nggak ada tanda apa-apa, ternyata Allah kasih bencana, Allah kasih kematian. Ada yang pakai tanda, ada yang enggak ya. Kalau orang sakit mungkin udah kerasa ya lagi meninggal, tapi ada aja orang sehat-sehat buger gitu kan, habis lari-larian, habis main futsal gitu kan, Allah kasih meninggal. Ada yang lagi tidur, Allah kasih meninggal. Pokoknya kita nggak ada yang tahu di tanah mana kita akan meninggal. Ya bisa jadi kita biasa main di Bekasi, tapi kita meninggalnya di luar Bekasi. Tuh. Bisa jadi kita meninggalnya nanti di Mekah atau di Madinah, amin. Gitu kan? Ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai kita sia-siain waktu yang Allah berikan gitu kan. Intinya setiap kita menerima atau menggapai ajal kita udah siap. Ya, jadi meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai kita ngerasa umur gue masih muda, badan gue masih sehat, jauh lah dari mati mah gitu kan. Tiba-tiba kita ngelakuin maksiat, Allah kasih ajal kita tuh hari itu, di saat itu. Coba kita bayangin, bukannya jadi husnul khatimah malah jadi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Semoga kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah meninggalnya dan termasuk ahli surga. Itu ya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Jadi nggak akan menapak ini kaki kita di yaumul qiyamah kecuali nanti kita ditanya dengan 4 perkara. Apa aja itu? Pertama, waktu kita dipergunakan untuk apa? Ilmu kita ya dipakai buat apa? Harta kita ya dipakai juga buat apa? Digunakan buat apa? Terus yang terakhir adalah jasad kita atau badan kita gitu, dibawa kemana gitu, digunakan untuk apa juga gitu ya. Jadi kita ditanyain nanti pas lagi di akhirat, ditanya kalian dulu pas lagi di dunia saya kasih hidup gitu kan, kalian gunain buat apa waktunya?
saya ibadah terus ya Allah setiap tahunnya. Oh tiba-tiba mulutnya dikunci kan, karena yang ngomong bukan mulutnya, yang ngomong tangannya sama kakinya. Bohong ya Allah, saya tuh digunain tiap harinya tuh cuman buat leha-leha, cuman buat main-main, bahkan sering banget ngelakuin maksiat gitu. Maksiatnya nggak di depan orang ya Allah, orang tahunya mau saya baik, tapi di dalamnya saat nggak ada orang, saat sendirian, waduh semuanya tuh parah banget ya Allah gitu. Apa yang kita bisa bisa kita bela? Udah skakmat. Terus ilmu kita, ya kita ini udah ngelaluin berbagai jenjang dari kita yang TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya ada yang di sekolah formal, ada yang pesantren, ada yang boarding school, segala macam. Ya, sampai kita udah sampai S1 nih sekarang, itu udah ilmunya itu kita pakai buat apa? Apa yang kita amalin dari ilmu itu? Apa jangan-jangan kita malah nggak ngamalin ilmu itu? Apa jangan-jangan kita malah justru mengkhianati ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Itu akan dipertanyakan nanti di akhirat. Terus setelah itu ditanyain juga harta kita. Allah kasih semua rezeki ini berupa harta kepada kita semua. Ditanya, kamu udah saya kasih duit tuh banyak tuh, bermiliar-miliar, bertriliunan dengan mudahnya kan. Setiap anggaran cair gitu. Setiap ada gajian tuh bonusnya tinggi itu kan. Dipakai buat apa tuh gitu kan? Dipakai buat sedekah ya Allah, zakat, buat buat bantu orang lain. Tahu-taunya tangan sama kakinya bilang enggak ya Allah, dia tuh pakai buat foya-foya, buat macem-macem lah, maksiat, beli ini itu yang nggak boleh gitu kan, ngelakuin sesuatu yang haram pakai duit itu gitu. Terus dia nafkahin, bahkan kasih ke orang itu duit yang halal, yang haram ya Allah, bukan dari yang halal gitu. Jadi semua yang dia punya selama dunia itu tuh dari duit haram gitu. Wah, itu udah kita bisa apa dari itu? Ya kan? Kita mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kita. Udah skakmat. Dan yang terakhir Allah tanya kepada kita, terus badan yang saya kasih ke kamu gitu, kamu gunain buat apa? Ternyata di dunia kita dandanin badan buat lihat orang, biar dibilang cantik, biar dibilang ganteng gitu kan. Biar orang tahu nih kita nih jago joget gitu loh, jago jago ngedance gitu kan, pokoknya serba pamer gitu, apalagi segala macam gitu kan. Jadi badan yang kita gunakan tuh bukan yang untuk bersujud kepada Allah, malah kita menggunakan untuk meninggikan diri, ya kan. Kita bahasanya gagah-gagahan gitu kan, kita gagah-gagahan, tunjukin nih gua nih keren, gua hebat gitu kan, nih lihat nih otot gua kenceng gitu kan, pakaian gua bagus nih, cocok nih buat gua nih gitu. Pokoknya kita malah gunain jasad kita atau badan kita itu bukan hal yang untuk Allah inginkan gitu. Itu sungguh kita mengkhianati apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, makanya mumpung hari ini kita masih bisa berwajah, masih bisa bertatap muka, kita gunain semua yang Allah berikan kepada kita tuh dengan porsinya, sesuai porsinya, ya, sesuai apa yang Allah pengenin. Itu jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah langkah. Ya, kalau udah nanti salah langkah, cuman tinggal penyesalan. Ya, kan kita tahu penyesalan itu datangnya terakhir. Ya, kalau datangnya di awal, pendaftaran. Makanya jangan sampai kita nyesal di akhir. Dan karena berhubungan hari ini kita tadi diguyur hujan gitu begitu lebat ya. Gue ingin mengingatkan ya, ingin sekedar saling kita untuk sadar bahwasannya hujan yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah suatu bencana atau suatu hal yang memudorkan kita. Justru kita harus ubah mindset itu. Ya, kalau kita biasa sering bilang, aduh hujan lagi, ya masalah lagi dah ini. Ya hujan lagi, banjir lagi dah ini. Tolong dari sekarang kita jangan bicara seperti itu. Karena sesungguhnya hakikatnya hujan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak banget dalil, banyak banget ayat dan hadis ya. Mengisyaratkan tentang fadilah hujan, keutamaan hujan ya. Gitu. Jadi hujan yang Allah turunkan kepada kita itu mengandung rahmat dan keberkahan. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, hujan ini bikin gua nggak bisa aktivitas nih. Hujan ini itu bikin gua nggak bisa keluar-keluaran nih. Aduh, gua harusnya bisa main, gua harusnya bisa pergi jauh, jadi hujan kan. Gitu. Jangan seperti itu. Karena sesungguhnya Allah turunkan hujan itu adalah untuk rahmat untuk kita semuanya. Kasih sayang untuk kita semuanya, bagi kita semua. Makanya di saat hujan itu bukan waktu kita untuk mencela, bukan waktu kita untuk
mencaci maki gitu kan. Waktunya kita itu untuk berdoa, karena di waktu hujan itu ada waktu mustajab untuk kita berdoa. Kata Rasulullah SAW, ketika kalian mendengar atau melihat turunnya hujan, maka berdoalah. Apa katanya Rasulullah SAW? Doanya, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ya misalnya kita lihat di televisi atau di mana gitu ya, yang bilang hujan itu adalah penyebab dari banjir. Ya. Kita jangan ikut-ikutan, karena penyebab dari masalah itu bukan dari Allah, tapi dari manusia sendiri. Maka kita doakan, semoga yang hari ini rumahnya rawan banjir, Allah selamatkan dan Allah berikan jalan yang terbaik, tidak terkena banjir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dan selain rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hujan itu merupakan keberkahan dan juga sebab punya rezeki kita. Ya, jadi selain hujan itu rahmat dan berkah, dia juga ternyata rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu tuh ada rezekimu. Jadi rezeki kita tuh banyak juga di langit gitu, nggak cuma di daratan, nggak cuma di bumi gitu. Rezeki kita tuh ada di langit. Nah, salah satunya hujan ini. Hujan ini itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya setiap hujan datang jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita maki. Yang harus kita lakukan adalah berdoa, karena ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ya gue sampaikan, rezeki itu bukan berarti berupa uang aja. Ya, rezeki itu gak sesempit itu. Rezeki itu nggak cuma cuan, nggak cuma gaji, nggak cuma duit, nggak cuma materi. Ya, kemudahan. Dan juga rezeki itu juga bisa berupa jodoh. Jadi nggak ada yang tahu, siapa tahu hujan itu mendatangkan rezeki buat kita, yaitu berupa jodoh. Kita nggak ada yang tahu, ya. Jadi jangan sampai kita mencela adanya hujan, turunnya hujan, justru kita harus berdoa, gitu. Lalu terakhir Allah Subhanahu wa taala berkata, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatsna bihi jannat wa habbal hasid, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hujan itu ma'an mubarakan, air yang berkah gitu. Jadi jangan salah sangka air hujan itu bukan air yang hina ya, air yang berkah gitu. Jadi dia bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan biji-bijian gitu. Oke, itulah mungkin ya sedikit apa yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua, kepada teman-teman dan guru-guru gue nih. Mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan gitu, banyak salah kata, banyak yang ya mungkin nggak sesuai lah gitu kan, karena ilmu gue juga masih dangkal gitu ya, masih belum pantas lah untuk menasehati. Justru harusnya gue dengerin nasihat dari kalian gitu. Tolong dimaafin, dimaklumin. Semoga ini bisa jadi manfaat untuk kita semuanya ya. Jadi nggak ada judulnya ya, jadi nggak ada judulnya, mungkin ini yang disebut tematik kali ya. Jadi judulnya ini udah intinya ngalir aja ya. Sebenarnya apapun judul yang kita terapin ya, itu intinya semuanya tuh akan berkerucut kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga apa yang gue sampaikan tadi, apa yang gue bawa tadi itu menjadi manfaat buat kita, menjadi renungan buat kita semua untuk bisa mengevaluasi diri lebih baik lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insyaallah tabarakallah. Alhamdulillah pada malam ini, malam yang panjang ya, yang disampaikan oleh teman kita, sahabat kita. Makasih ilmunya Ustaz. Dengan doa, mungkin di minggu yang akan datang yang isi materi dari akhwatnya. Ustaz, tolong doain lah ya, secara umum lah buat kita semua, untuk biar kita tuh jadi anak yang soleh-soleha gitu ya, anak yang baik gitu kan. Terus juga buat secara khususnya nih buat saudara kita si Ferdi, Agung, Adul, Nabil, ini biar dipermudah jalannya saat skripsi. Ya Sat ya. Oke. Lanjut Sat. Only patuh. On kamera tuh. Kencengin suaranya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri silaturahmi kita pada malam hari ini,
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga silaturahim kita Allah rahmati, Allah ridhoi, serta Allah juga menjaga iman serta Islam kita, dan Allah memberikan kemudahan kita pada kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bihadhihi al-Fatihah. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi na'amahu kafi musira. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود هب لنا من حلالك وحرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا منا شقيا محروما. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم وارحمهم بطاعتك وارزقنا برهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر نبر مسهل سهل سهل علينا كل عاصر بجاه البشير النبي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah dah di malam ini. Semoga ke depannya bisa istiqomah kembali ya. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya Ibnu. Terima kasih Ustaz Edi. Yui. Tur, Terima kasih mantap. ilmunya. Tur, ngopi Tur. Gimana nih besok buat Tur?